Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masyita Nurizati dengan NIM 19233056 dari Prodi Manajemen Pajak. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT PowerPoint saya dengan mata kuliah yaitu pemeriksaan pajak. Baiklah, pertama akan langsung saja pada materi pertama yaitu materi pertama, yang pertama yaitu tentang pengertian auditing. Pengertian auditing adalah suatu kegiatan atau aktivitas pengumpulan dan juga pemeriksaan bukti secara objektif yang berhubungan dengan suatu informasi atau data untuk menentukan dan juga membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dengan standar atau kriteria yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu pengertian menurut Mulyadi dan Kanaka. Auditing adalah suatu proses sistematik untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang berbagai pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah diterapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu pengertian menurut Siti Karahayu dengan LIS. Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tingkatan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang sudah ditentukan, serta melaporkan hasilnya kepada yang membutuhkan, yang dimana auditing harus dilakukan oleh kompeten dan independen. Baiklah, lanjut saja ke materi yang kedua, opsi yang kedua yaitu tentang konsep pemeriksaan pajak. Yang pertama, tujuan pemeriksaan pajak, yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya yaitu tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua yaitu kriteria pemeriksaan pajak. Yang A, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Selanjutnya terdapat keterangan lain berupa data konkret. Selanjutnya surat pemberitahuan lebih bayar selain pasal 17B Undang-Undang KUP. Selanjutnya wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Selanjutnya SPT rugi. Selanjutnya penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Selanjutnya, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Selanjutnya, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui batas waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Selanjutnya itu wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Poin yang ketiga yaitu ruang lingkup pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan. Yang A, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor, seperti wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian dan SPT lebih bayar. Yang B, pemeriksaan lapangan dalam kriteria lainnya.
Poin nomor 4 yaitu jangka waktu pemeriksaan pajak. Jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib. Jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak, wakil, kuasa, dari wajib pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil perpajakan. Disampaikan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Jangka waktu pemeriksaan pajak dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan, kecuali untuk pemeriksaan atau keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor dilakukan dalam hal yang pertama, pemeriksaan kantor diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak lainnya. Selanjutnya, terdapat konfirmasi atau permintaan data atau keterangan kepada pihak ketiga. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan kantor meliputi seluruh jenis pajak. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemerintahan. Baiklah, hanya itu yang bisa dapat saya presentasikan hasil dari PowerPoint dan video saya ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.